Halo semuanya, Assalamualaikum dan selamat datang di Bagesa. Bagesa kali ini ngobrolin tentang pacaran beda agama. Kalau kemarin dari perspektif seorang cowok, kali ini dari perspektif seorang cewek. Dan teman dari gue yang bakal diajakin ngobrol soal pacaran beda agama kali ini sedikit unik karena dia pernah kandas dengan yang sebelumnya dan beda agama juga. Nah ini yang bakal kita bahas. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Ruby. Halo Farel. Oh iya guys, ini by the way kami recordnya by phone ya, rekaman di telepon. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit putus ya. Karena Ruby nggak di Palembang sekarang, jadi sinyalnya terbatas. Terima kasih Farel. Ruby, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Wow. Farel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali, sedikit mengantuk. Oke, sama kalau gitu ya. Ya. Ruby, langsung aja. Ini gua loh, aku kamu aja. Iya, aku kamu. Iya, langsung aja aku tanya nih. Ruby udah berapa kali pacaran beda agama? 2 kali. 2 kali. Berarti kita bahas Ya. yang pertama nggak apa-apa ya? Boleh. Aduh. Ruby, awal kenal sama yang pertama ini awalnya gimana? Cerita singkat coba. Boleh. Jadi pertama kali kenal sama mantan aku dulu yang beda agama juga itu karena kami satu SMA. Satu SMA. Dan kebetulan SMA aku dulu itu emang banyak banget campuran. Karena di daerah memang itu lingkungannya tuh campuran gitu agamanya. Iya, jadi kayak itu tuh tempat transmigrasi gitu. Ada orang Jawa, Medan, Bali, semuanya ada di sana, di wilayah itu. Nah, jadi SMA itu banyak nih maksudnya bukan mahasiswa ya. Maksudnya pelajar yang emang dari suku, agama, itu juga beragam dari satu SMA itu. Oke. Nah, jadi ketemunya di sanalah sama yang satu ini. Dan itu ketemu karena ekskul kah? Apa karena apa? Enggak sih, ketemunya emang kayak udah dari awal tuh ditakdirkan buat bersama. Asik. Enggak. Tapi ini serius. Ini serius. Jadi pertama kali aku masuk SMA itu kan kita pasti MOS dulu tuh. Oke. Nah, sebelum MOS itu ada upacara kayak upacara apa gitu dari pihak sekolahnya kan, sebentar doang untuk kayak benar-benar pembukaan penerimaan pelajar baru. Ya. Nah, terus kebetulan aku dipasangin sama dia buat jadi petugas upacaranya. Oh, jadi dari situ awal kenalnya? Iya, jadi kayak bapak yang pembimbing OSIS-nya itu kan tahu sama aku, terus tahu juga sama dia, terus pas mau upacara kami dicari buat gladi, buat kayak apa ya bilangnya, yang penyematan itu kami perwakilan dari SMA. Oke, terus itu awalnya kenal aja, belum deket kan? Awalnya kenal aja, dan yang buat penasaran itu adalah karena kayak dia tuh banyak banget pengagumnya gitu di SMA itu. Jadi kayak pria idola gitu di sekolah. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Sedangkan aku ini adalah adalah pindahan yang baru ke sana gitu loh. Iya. Karena dulu aku saat SMP-nya itu kayak di kotanya, sedangkan sekarang SMA-nya itu agak pinggir sedikit, tidak di kota ya, tempat aku SMA dulu. Iya, kalau jadi emang agak di dusun ya. Iya, agak di dusun, bener banget Farel, makasih. Nah, jadi emang ketemu dari sana. Terus sejak dari sana, kayak yang emang dia mulai penasaran juga sama aku pun jadi penasaran sama dia, dan mulai nih searching di Facebook. Dulu masih zamannya Facebook ya. Oke, jadi kenalnya lewat Facebook, baru mulai dekat beneran gitu. Iya, kalau awal mula
chattingan itu dari Facebook. Nah, terus dari Facebook terus ya. Ketemu nih kan. Nah, mulai saling realize at friends langsung. Friend. Ya, aku lupa siapa yang chat duluan, tapi aku ingat setelah berapa hari dari kejadian itu kami teleponan sampai jam 1 pagi. Wow. Itu bahas tentang SMA itu, tentang gimana dia mau masuk SMA itu, aku juga jadi kayak sharing-sharing gitu sih, dan tapi udah langsung sampai jam 1 pagi. Tapi yang anda yakin itu sharing? Anda yakin itu sharing? Bukan modus dia mendapatkan Anda? Ya, saya tidak tahu modus dia di belakang itu ya, tapi yang jelas kita nyambung intinya, kesimpulan yang didapatkan nyambung kan berarti. Bagus, itu emang teknik pria yang baik. Iya benar. Nah, terus sejak saat itu pokoknya udah kan deket. Terus aku masuk ini langsung pembagian kelas kan. Pas pembagian kelas ternyata aku sekelas sama dia. Sekelas sama dia? Iya, kelas sama dia. Dari berapa kelas, 10 kelas itu aku sekelas sama dia. 96, aku inget banget kelasnya. Wow. Jadi kayak kok dipertemukan lagi gitu loh. Kayak astaga, kenapa harus ketemu gitu kan? Ya kan malu nih karena deket tadi kan. Itu malu beneran atau malu-malu bahagia? Malu bahagia sih sebenarnya. Udah mulai suka juga. Iya, kayak udah mulai, oh asik nih anaknya. Belum sih kalau buat nyampe kesuka banget tuh belum. Cuman kayak, oh asik nih orangnya, seru kayaknya gitu. Terus juga yang kayak, aku juga belum tahu kalau ternyata dia tuh dulu Kristen kan. Nah, iya itu tuh. Mulai tahu dia non-muslimnya sejak kapan? Sejak aku lihat nama panjang dia itu ada kan di absen gitu. Ternyata nama dia tuh di belakangnya ada nama Batak, ada marganya. Ya, jadi mulai kayak, walaupun nggak semua Batak Kristen sih, tapi ngerasa kemungkinan Kristen gitu ya. Iya, kemungkinan Kristen. Soalnya kan rata-rata di sana itu banyak orang yang pindahan dari Medan dan itu udah pasti Kristen gitu loh di sana tuh rata-ratanya gitu. Nah, pas aku cari tahu, pas aku balik ke rumah nih, aku buka lagi Facebook dia, aku stalking lagi dari bawah sampai atas. Ternyata emang bener. Dan reaksi kamu gimana waktu itu, Ruby? Reaksi kamu waktu tahu dia non-muslim biasa aja atau gimana? Agak terkejut sih, karena belum pernah sebelumnya deket sama yang non-muslim gitu. Iya, belum pernah dari SMP kan. Ini soalnya SMA dan baru-baru masuk SMA lagi. Masih kecil banget maksudnya. Terus yang kayak, oh ya udah sih nggak bakal mikir macem-macem kan, temenan doang. Oke, dan akhirnya singkat cerita kalian jadian gitu ya? Panjang sih ceritanya. Jadi kayak kami dulu musuhan dulu. Oh, musuhan dulu? Iya, musuhan. Karena pokoknya nggak tahu panjang ceritanya. Panjang ceritanya musuhan dulu. Sampai akhirnya kami jadian tuh di kelas 2-nya. Jadi lumayan lama? Enggak, di semester 2-nya. Maksudnya tuh di kelas 1 semester 2, ya. Yang nggak terlalu lama lah berarti. Ya, tidak terlalu lama sih. Cuman karena berantem dan satu kelas, jadi kayak lama durasinya. Dan akhirnya jadian itu berapa tahun? Atau berapa lama? Kalau nggak salah tuh sampai kelas 2, maksudnya kelas 10 ya, itu 10 jadinya. Terus tapi kayak masih sama-sama suka gitu loh sampai kelas 3 dan sampai akhirnya lulus. Oh, jadi sampai lulus masih jadi gitu ya? Tapi enggak yang kalau udah kelas 3 kan udah putus nih, jadi kayak cuman saling sapa aja, cuman kayak ya dulu masih ada sih perasaan sama dia. Aduh, sebenarnya malu kalau orangnya denger. Aku mau tanya nih, itu kan kamu pasti pernah dong deket sama yang sesama orang Islam? Pasti pernah kan? Pernah, setelah dari dia, jadi kami tuh kayak buat perjanjian untuk tidak lagi berdekat dengan orang yang berbeda agamanya. Tidak lagi dekat dengan orang yang beda agama?
Iya, karena cukup di kami aja. Dan Anda yang melanggarnya. Iya, dan emang karena putusnya pun ya gara-gara emang nggak bisa gitu. Oke, nah bedanya dekat sama orang yang agama dengan yang beda agama menurut Ugi perbedaan yang paling mencolok itu apa? Sebenarnya nggak ada bedanya sih, nggak ada beda kayak mencolok banget. Cuman terkadang ketika aku berpacaran dengan orang yang beda agamanya, aku mendapat insight baru dari mereka. Jadi aku mendapatkan banyak benar-benar yang kayak pengetahuan baru nih dari mereka tuh kayak gini-gini. Dan yang aku kira nih bukannya ingin menjelekkan atau apa, tapi kan kita masih tabu. Yeah. Orang Indonesia itu masih tabu ketika mereka mendengar orang itu berbeda dengan kita. Yeah, nah, jadi ketika aku langsung dekat dengan orang yang berbeda itu, justru aku malah melihat, sebenarnya nggak kayak gitu. Sebenarnya mereka itu ada yang salah, ada yang miskomunikasi di sini gitu loh. Bukan gitu maksudnya, tapi ya emang orang Indonesia kan karena mayoritas mungkin, jadi mereka tidak mau menerima minoritas yang ada. Kadang kayak gitu. Kadang seperti itu. Oke. Selama jadian sama yang sorry, gue nggak sebut nama. Berarti anggaplah yang si Kristen ini, yang non Muslim yang Kristen, si A, ya. Pernah nggak debat atau bertengkar gara-gara ngomongin kepercayaan kalian? Ya nggak debat yang bertengkar kayak gimana, cuman kayak ngobrol terus akhirnya ribut gitu, pernah nggak? Kalau sampai ribut tuh cuman sekali, cuman karena tahu emang itu tuh nggak ada ujungnya, jadi nggak mau lagi dibahas karena pasti ya nyakitin diri sendiri buat mikir lagi. Apa yang diributkan saat itu? Diributkan karena emang nggak mau ada yang ngalah sih tepatnya, dan kayak masih ego masing-masing juga. Dan bisa dibilang keluarga dia itu keluarga yang keras dengan agamanya, begitu juga dan keluargaku. Yang patuh taat gitu ya maksudnya dengan agama. Ya, sama aku juga kayak gitu kan dari keluarga aku yang karena dulu aku tinggalnya sama om, bukan sama ayah dan ibu aku. Oke. Ya, jadi om aku tuh benar-benar orang yang sholat tuh 5 waktu ke masjid gitu loh. Dan om kamu tahu sama si mantan kamu yang si A ini waktu itu? Akhirnya tahu. Dan reaksinya gimana? Reaksinya, aku belum pakai hijab, besok sekolah harus pakai hijab. Ini serius. Kenapa? Nggak beres. Dia bilang kayak gitu. Karena kira-kira kenapa? Nggak tahu sih. Aku kurang paham. Tapi aku tahu banget kalau misalnya emang keluarganya yang si cowok ini itu lumayan berpengaruh, dan sudah pernah kejadian salah satu dari anggota keluarga yang cowok ini, anggap aja abangnya itu menarik orang Islam tuh ke Kristen. Oke. Jadi oke. Oke, jadi om aku pun kayak worried gitu sama aku, tapi emang sampai dia maksa buat aku kalau misalnya kamu nggak pakai hijab ya nggak usah sekolah besok gitu. Oh gitu dia. Iya, sampai segitunya, dan itu salah satu awal mula aku pakai hijab sebenarnya. Oke, dan kalau sama si mantan yang si A ini, itu pernah nggak dia minta kamu buat tiba-tiba ke kepercayaannya dia? Nggak pernah sih. Kami benar-benar tidak mau bilangnya, kami tidak ingin memaksa seseorang sih. Jadi sama-sama menghargain aja, benar-benar yang kayak ya udah kamu ke gereja, aku ke masjid, karena emang kita juga udah hidup di lingkungan yang berbeda gitu loh. Jadi kayak udah terlalu terbiasa dengan perbedaan sih, jadi lebih menghargain aja sih. Dan juga memang mungkin waktu itu masih SMA ya, belum terlalu mikir panjang juga kan. Iya, cuman lebih kepentok masalah keluarga kalau SMA gitu. Karena emang keluarganya sama-sama keras gitu. Iya, dan ini sebenarnya aku udah pernah dengar dari si Ruby, tapi kita coba ceritain juga ke teman-teman pendengar sini. Boleh. Kejadian paling menarik itu saat berakhirnya hubungan. Baiklah. Itu singkat aja. Itu gimana tuh ceritanya? Singkat aja. Singkatnya karena emang benar-benar yang udah sampai dilarang banget sama keluarganya dia. Begitupun keluarganya aku. Dan benar-benar yang kayak aku sampai dicariin sama abangnya.
sampai kakaknya yang perempuan itu nelponin aku buat minta putus, suruh aku Akhirnya putus. kalian putus. Ya, sebenarnya aku belum pernah ceritain ini ke siapa kan. Tapi sebenarnya cerita ini tuh sangat menarik lagi kalau diulik lebih dalam. Cuman kita lebih ini aja sih, secara umumnya aja. Karena sampai yang kakaknya itu ya benar-benar nelpon kayak di sinetron gitu. Oke, jadi akhirnya kalian menyerah dengan keadaan. Sebenarnya tidak menyerah, cuman karena aku kasihan sama dia sampai kayak sampai diapain sama keluarganya, dan aku nangis ngeliat kondisi itu gitu loh. Walaupun kami pada saat itu masih SMA, cuman agak berlebihan sampai harus dia kayak gituin sama keluarganya. Oke. Dan setelah dari yang si A, berapa tahun kemudian kamu kuliah dan dekat sama yang lain, dan akhirnya sekarang berlabuhlah di hati si B. Di hati sekarang masih jadian ya? Masih, alhamdulillah masih sih. Udah berapa lama? Mau jalan hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Iya, betul. Dan apa yang memutuskan Ruby buat kembali yakin pacaran sama orang yang berbeda agamanya? Oke, kalau pertanyaannya kayak gitu, jawabannya adalah sebenarnya aku pribadi pun tidak pernah memandang orang dari agamanya. Tapi karena memang ternyata cinta itu tidak bisa direm ya, ibaratnya kalau sepeda itu, akhirnya ya berlabuh lagi ke orang ini gitu loh. Tapi sempet nggak sih waktu di awal-awal dideketin sama si cowok yang sekarang itu agak berpikir 2 kali gitu loh karena beda agamanya, sempet nggak? Pernah sempat banget. Bahkan teman-teman di sekitar aku pun udah ngingetin kayak yang kamu kan udah pernah punya masa lalu kayak gini, terus kenapa masih mau gitu loh. Dan kamu tetap kekeh? Aku awalnya enggak, karena sempat lumayan lama aku berpikir untuk benar-benar nerima dia. Oke, jadi kamu cukup lama ya memikirkannya kembali. Iya, aku bener-bener yang kayak, waduh ini berat banget sih, kayak yang kayak, karena beda, sekarang Hindu gitu kan, kemarin Protestan. Sekarang Hindu, dan jadi bener-bener yang kayak beda kan. Iya, dan selain beda banget juga ya. Lagi itu LDR gitu loh. Jadi bener-bener yang kayak, tapi sempat kepikiran kayak, oh coba dulu aja sih, mungkin kan belum tahu aja sih dalamnya gimana gitu kan, belum tahu orangnya gimana, dan aku juga nggak bisa ngejudge dia karena agamanya, aku nggak pernah mau mikir kayak gitu. Cuman ya emang sebelumnya udah pernah ada kejadian, lebih hati-hati aja, lebih aware aja gitu. Benar, dan ternyata memang akhirnya jalan udah mau 2 tahun kan? Iya, karena sebenarnya kami pun nggak pernah ada rencana gitu loh. Yang emang bener-bener ngalur aja, karena dulu aku ketemunya kan pas pertukaran pelajar. Wah, ini nih, ketemunya pas pertukaran pelajar. Terus posisinya aku di Bali, jadi anak rantau. Oke, dan dia di Bali juga. Dan dia di Bali, asli orang Bali. Asli orang Bali. Kok ya, bisa akhirnya deket tuh gimana ceritanya? Iya, bener kan? Ini unik sekali. Dan aku tinggal di asrama, dan yang kayak aku satu kelas juga sama dia. Dan bisa dibilang kami itu akrab, kemudian akhirnya intens, akhirnya ya udah deh, akhirnya jalanin aja. Siap. Iya. Panjang sih ceritanya, cuman ya karena dia juga orang yang agak sedikit berbeda juga dari yang sebelumnya. Oke. Tapi apa sih yang ngebuat Ruby tertarik nih dengan yang sekarang? Padahal udah punya luka kayak gitu kan, dalam tanda kutip ya. Iya, benar. Lalu apa sih yang bikin yakin? Sama Kama ya. Namanya. Kama. Halo Kama. Hai Kama. Kamu harus dengar ini. Iya. Jadi dulu
dia tuh temen satu kelas aku. Aku juga belum tahu dia, aku belum kenal dia karena aku anak baru banget di sana. Dan dia itu adalah salah satu orang yang terkenal juga, maksudnya dia adalah selebgram dan dia juga YouTuber. Oh, oke. Penggiat sosial media kan. Yeah. Terus awalnya itu karena aku tuh pengen, karena kebetulan kan aku persekolahan pelajar nih. Aku pengen tahu, aku pengen jalan-jalan, aku pengen nge-explore Bali, dan aku ngerasa tepat buat bertanya sama dia. Oh, jadi awalnya tuh karena mau explore Bali, istilahnya nyari temen gitu ya? Iya, dan gitu ya? Sebenarnya bukan dia aja sih, banyak yang lain juga. Cuman karena emang nyangkutnya di dia, dan emang dia yang udah paling banyak ekspor gitu loh, karena dia asli sana. Oke, dan akhirnya jalan bareng gitu waktu kamu nanyain? Enggak sih, karena dia udah terlalu sibuk sama kerjaan dia. Jadi dia itu punya kerja part time gitu. Iya. Jadi nggak sempat. Jadi dia gitu ya? Iya, kayak punya apa ya bilangnya, kreatif gitu sih. Kreatifnya dia gitu di bidang videografi sama fotografi. Oke, dan dengan yang sekarang orang tua kamu atau keluarga kamu dong, orang tua itu tahu dengan perbedaan agama itu? Tahu. Dan reaksinya gimana? Tahu. Reaksinya kalau dari ibu aku sama aku cuma bilang ya tetap jaga diri aja. Jaga diri. Kalau hati-hati aja. Oh, dan hati-hati gitu. Kalau kamu kan aku lihat di IG tuh pernah nih foto sama ayahnya ya atau keluarganya juga kan? Iya. Keluarganya benar. Nerima kamu selama kamu di Bali gitu atau perlakuannya gimana? Welcome banget. Welcome banget. Ya, jadi ini sedikit perbedaan dengan yang dulu itu karena keluarga yang ini tuh benar-benar nerima banget. Iya, dan mungkin karena tinggal di Bali ya, sudah biasa dengan perbedaan gitu mungkin. Iya, aku juga mikir kayak ya karena semakin terbiasa dia dengan perbedaan yang ada di sekitar dia, maka mempengaruhi juga dengan perlakuan dia ke orang lain itu gitu. Oke. Kalau sama yang sekarang, kalian kan beda banget nih dari budaya, terus jarak juga jauh. Iya, semuanya beda banget, bahasa pun beda. Bahasa dan mungkin juga lingkaran pertemanannya awalnya beda ya. Nah, beda banget. Banget kan, obrolan juga mungkin beda kan. banget. Apa yang bisa bikin kalian tetap survive sampai sekarang? Justru itu. Apa tuh? Perbedaan yang menyatukan kita. Iya. Kamu menikmati perbedaan itu? Kalau dibilang menikmatin tuh, ya. Karena banyak banget yang aku dapetin. Maksudnya, ketika aku lihat orang yang berbeda, kadang kita lebih sering untuk menjudge duluan kan daripada kita tahu kenapa dia berbeda. Tapi ketika aku langsung berteman dan aku bertemu orang-orang yang berbeda ini, justru aku malah tertarik sama mereka gitu loh. Oke. Sempat ini nggak sih awalnya sempat kayak singkuh nggak sih waktu sama si yang sekarang, kayak apa ya? Kamu ngerasa ada satu hal yang kamu nggak bisa terima gitu, pernah nggak sih ngerasa? Nggak, belum aja mungkin ya. Tapi yang jelas benar-benar karena aku suka sama yang ini, sama yang sekarang tuh nyaman sama dia karena benar-benar dari kepribadiannya dia. Karena kepribadiannya murni gitu ya? Murni, jadi bukan karena agamanya, bukan karena wajah atau tampangnya, tapi benar-benar kepribadian dia yang menurut aku emang bisa aku katakan cowok yang sebenarnya tuh kayak gitu menurut aku, versi aku ya. Versi seorang Ruby. Oke, kalau Ruby nih, ada cerita nggak sih apa yang paling menarik sama yang sekarang dalam hal beda agama? Pernah ada cerita nggak? Kalau dengan yang sekarang itu, aku lebih belajar banyak sih dari agamanya gitu loh. Banyak belajar tentang agamanya dia gitu? Iya, banyak belajar tentang agamanya dia. Aku juga tahu tentang budayanya dia gitu loh. Jadi menurut aku perbedaan itu tidak selamanya kamu
berbeda dengan dia gitu loh. Justru perbedaan itu indah ketika kamu mengetahui apa bedanya gitu. Benar-benar. Jadi waktu misalnya kayak ada acara galungan, kuningan, kayak hampir sama, kurang lebih tuh kayak sama dengan lebaran kalau di Islam. Kamu gimana tuh? Ngucapin? Pasti dong. Aku ikut dong. Ikut dong, dan yang kayak waktu itu iya, jadi kayak ke tempat keluarga-keluarga, tempat tetangga itu tuh, iya aku ikut, dan respon mereka pun baik ke aku gitu. Wow, tidak yang bayangnya responnya gimana ya? Oh, ternyata baik, welcome gitu ya? Welcome, itulah kenapa kemudian aku nyaman akhirnya, karena aku berbeda tapi aku tidak dianggap beda gitu. Oke, dan kalau lebaran, dia pernah nggak langsung datangin kamu atau gimana? Kalau sejauh ini belum. Ini lebih sering aku yang kesana sih, karena dia kerjaan juga mungkin ya, nggak bisa tinggal ya? Iya, karena faktor pekerjaan juga. Dan kalaupun misalnya dia mau kesini tuh bener-bener yang kayak kosnya lumayan, dan lagian di sini mau ngeliat apa? Kalau aku kesana kan aku bisa sambil jalan-jalan dan nge-explore ya. Kan lumayan di sini bisa lihat Indraya. Oke. Tapi di sana ada Udayana sih. Oh iya ya. Oke. Ya, tapi menarik sih, menurut aku itulah yang menarik. Kemudian aku juga mengetahui tentang, aku bilang tadi agamanya ya, sedikit aku belajar kalau misalnya di Hindu tuh ternyata kenapa sih orang Hindu tuh gimana ya bilangnya, bisa dikatakan kalau bicara tuh lembut gitu loh. Terus mereka tuh juga sangat menghargai lingkungan sekitarnya, karena mereka tuh percaya dengan yang namanya Trihita Karana. Apa itu? Jadi mereka itu percaya dengan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, dan juga hubungan kita dengan sesama makhluk hidup gitu. Oke. Jadi aku benar-benar ngerasa kayak, oh iya, wajar dong kalau misalnya kita tuh, apa ya bilangnya, hubungan kita dengan Tuhan ya kita menjaga iman kita percaya sama Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Terus juga dengan alam, kan kita menjaga lingkungan. Jadi mereka tuh benar-benar yang kayak, apa ya bilangnya, menjaga banget loh lingkungan mereka. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh, kayak adem asri banget emang di wilayah itu. Lihat aja, beda lah ibaratnya kalau dengan yang di sini kan. Terus juga menjaga hubungan dengan sesama makhluk hidup. Kayak misalnya tetangga-tetangga, teman, dan yang lain. Gitu. Tapi aku setuju banget sih, karena dulu aku tuh pernah deket 2 kali sama orang Bali. Wow, ternyata ya. Iya, deket 2 kali sama orang Bali. Satunya Bali, dia tidak Islam. Satunya lagi dia Hindu. Dan yang si Bali Islam, aku ditinggal nikah. Oh ya? Iya, kalau yang si Bali yang Hindu, itu emang, nah ini, aku bukan ninggalin dia juga ya, tapi sama-sama memutuskan untuk berpisah. Karena perbedaan tadi, kami nggak bisa menahan perbedaan itu gitu loh. Tapi aku setuju soalnya kalau mereka tuh ngomong lembut, banget, menghargai. Iya, benar banget. Jadi kayak yang apa ya bilangnya? Aku ngelihat mereka itu adalah sosok cewek-ceweknya pun ya bisa dibilang kayak kalau ngomong tuh halus gitu loh. Beda banget sih. Itu yang aku bilang budayanya beda banget. Sedangkan aku udah biasa ngegas ya kalau ngomong. Jadi ini pernah hal lucunya adalah apa tuh? Jadi si Kama itu pernah si Kama tuh awal-awal sering marahin aku gara-gara aku ngomong nada tinggi. Oh iya? Iya, jadi kamu bisa nggak kalau ngomong jangan gitu, dia bilang kan. Aku shock dong, aku bilang emang kayak gini cara aku ngomong, ini bukan aku membentak, tapi ini emang nada kami ngomong di sana, aku bilang gitu. Biasa aja gitu sebenarnya kan. Dan kayak gini tuh biasa aja gitu. Nah, kalau dengan mereka beda gitu loh. Mereka aja nih misalnya kalau mau ngomong soal ngajak ngomong orang yang lebih dewasa atau lebih tua itu beda bahasanya. Ini Pak, ini gitu loh. Yang lebih halus juga kan pasti. Iya, nah sedangkan kalau yang sama teman beda lagi bahasanya. Jadi bener-bener apa ya, kayak tata krama sopan santun banget gitu. Benar. Tapi gini, kan oke, kamu bisa belajar banyak banget hal dari
berbagai pengalaman kamu dengan si mantan kamu yang A, dengan yang kamu sekarang. Kamu juga betul. Banyak menerima perbedaan segala macam. Pada akhirnya, nah ini nih. Agak deg-degan ya. Pacaran itu kan akhirnya ada jenjang yang lebih serius. Kalau misalnya nih, kalian melihat masa depan kalian itu seperti apa? Atau pernah nggak sih ngebahas soal masa depan dengan yang si Kama yang sekarang? Kalau perihal bahas masa depan pasti pernah. Nggak mungkin kan kita pacaran nggak pernah bahas masa depan. Pasti. Dan cuman kira-kira kita balik lagi ke keyakinan dan komitmen awal kita masing-masing sih. Keyakinan dan komitmen awal. Jadi benar-benar yang kita nggak mau mesti keyakinan kita masing-masing, dan komitmen kita adalah kita masih bisa jalanin, kita support satu sama lain bareng, kita melakukan banyak hal-hal positif, hal-hal membangun yang kira-kira bisa buat kita maju ke depannya. Ya udah, kita jalanin dulu aja gitu. Benar-benar. Tapi yang pasti kalau ngomongin masa depan, salah satu dari kalian kayaknya nggak mungkin kan menanggalkan agama masing-masing. Iya benar. Jadi itulah kenapa tadi dibilang kalaupun nanti harus ada yang mengalah gitu kan. Iya. Itu pasti udah keputusan mereka gitu loh. Lagian di sini semua orang kan punya hak untuk memilih agamanya masing-masing, dan dari kami berdua pun sejauh ini tidak ada yang memaksa satu sama lain, karena kita juga punya hak untuk memilih, hak untuk menikah dan lain-lain itu di Indonesia. Walaupun ya kita tahu hukum di Indonesia itu sudah pasti nggak bisa melarang yang namanya menikah beda agama. Tapi Ruby pernah nggak sih kayak bukan takut juga ya, terlalu memikirkan, karena mungkin Ruby sekarang kan udah mau sarjana nih, kita doain cepet ya. Amin, doain ya. Iya, udah memasuki usia yang ya kalau mau dekat sama saya harus jenjang yang serius kan sebenarnya. Pernah nggak sih? Iya, benar. Sampai takut atau kepikiran gitu, pernah nggak? Kalau kepikiran itu pernah yang mikir kayak, oh iya, udah dewasa nih, ternyata udah lulus nanti S1-nya, studinya selesai, mau kemana gitu kan. Cuman udah pernah juga diskusi sama si Kama gimana mau ke depannya. Tapi akhirnya ya kami percaya nanti tuh bakal ada sesuatu hal yang terjadi. Benar. Jadi kami percaya dengan Tuhan, walaupun Tuhan kita beda, tapi kami juga percaya Tuhan tuh nggak mungkin menciptakan perbedaan kalau misalnya nggak ada sesuatu yang bisa kita ambil dari sana gitu. Ya, kalau menurut aku sih simpulannya tuh kalian tinggal nunggu aja momennya bakal gimana misalnya. Karena satu momen yang menentukan segalanya sih. Ya, karena kalau dibilang sekarang kan mau ngobrol gimana pun ya masih sibuk masing-masing juga. Tapi mungkin nanti bakal ada satu momen di mana memang kita tuh udah memikirkan semuanya, mempertimbangkan segala hal, dan juga memutuskan secara rasional apa yang nanti akan kita putuskan akhirnya. Dan mungkin saat itulah kita baru bisa memutuskan dan kita baru bisa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi setelah itu. Makanya itu nanti sih, makanya tadi bilang. Iya, dan ini terakhir nih, apa pesan Ruby buat semua orang yang sedang menjalani hubungan tapi beda agama? Kalau pesan agak berat ya, karena ini benar-benar agak tabu sih kalau di masyarakat kita kan. Ya, tabu banget mas. Jadi ya di Indonesia pacaran beda agama itu adalah, apalagi kalau di mayoritas Islam, pasti udah banyak hujatan-hujatan yang menghampiri ini. Wah, itu pasti. Aku soalnya sering dengar kayak pacaran aja dosa, apalagi kalau pacaran beda agama, biasanya plus gitu kan. Iya. Itu gimana Ruby ngadepin yang kayak gitu? Aku mikir kayak setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, terus kenapa kita harus memikirkan dan memusingkan urusan hidup orang masing-masing? Toh amal ibadah orang itu ditanggung oleh dirinya sendiri dan Tuhannya sendiri juga gitu. Nah, jadi ya urusin aja lah hidupmu sendiri gitu kan. Iya, jadi bener-bener yang kayak udah kita fokus aja sama diri kita sendiri. Ngapain kita harus ngeribetin urusan orang gitu. Benar-benar. Tapi terakhir nih belum jawab, apa nih buat semua yang lagi menjalani hubungan beda agama? Nasihat. Kalau dari aku,
Kalau dari aku pribadi, kalau buat teman-teman semua yang sekarang lagi ngejalanin hubungan pacaran beda agama, tetap semangat. Terus? Yakinin apa yang emang kalian sekarang yakin, jalanin semuanya. Selagi kalian ngerasa dan kalian percaya emang itulah pilihan kalian yang sekarang, ya udah, kenapa enggak jalanin dulu aja. Perihal ke depannya nanti kalian bisa menentukan sendiri. Dan itu hak kalian untuk memilih pada akhirnya nanti. Oke, tuh dengerin ya, buat yang lagi pacaran beda agama, dengerin nih, senior lagi ngomong. Iya, nggak gitu juga sih sebenarnya. Oke. Yang jelas, makanya kayak kita bisa saling menguatkan satu sama lain ya, para pejuang itu. Benar. Dan yang pasti buat semua pendengar podcast Bagesah, gimana ya? Nggak seharusnya agama itu juga jadi penghalang buat kita dekat sama orang. Benar banget. Benar kata Ruby, dengan adanya perbedaan justru itu bakal ngasih kita banyak info baru. Tapi pesan dari aku terakhir kali, selama apapun kalian pacaran dengan status agama yang berbeda, akhirnya kalian akan menentukan kemana hubungan itu akan dibawa. Apakah akan diselesaikan atau salah satunya mengalah. Jadi, pertimbangkan matang-matang ya sebelum memulai hubungan tapi beda agama. Terima kasih buat semua pendengar dan thank you juga buat Ruby yang udah bersedia diajak ngobrol di podcast Bagesah. Sama-sama Farel, terima kasih juga sudah dikasih kesempatan. Oke, dan terima kasih juga buat Kama yang sudah selalu menjaga Ruby 2 tahun ini. Semoga kalian langgeng. Thank you. Dan wassalamualaikum.